Saya semakin sering merenung. Di satu sisi, kita hidup dalam era di mana demokrasi diagungkan sebagai sistem terbaik. Namun realitas yang tampak justru adalah kegaduhan yang tak berujung. Sementara substansi dari kesejahteraan publik seolah terabaikan. Apakah ini yang disebut sebagai kemajuan? Pertanyaan Anda menyentuh inti persoalan zaman ini. Yang kita saksikan bukanlah kegagalan demokrasi secara in abstrakto, melainkan sebuah krisis legitimasi yang mendera demokrasi liberal modern. Institusi-institusi penjaga nilainya, seperti partai politik, perwakilan rakyat, dan bahkan pers, sedang mengalami erosi kepercayaan yang amat parah. Krisis legitimasi, bisakah Anda menjabarkannya? Saya melihatnya sebagai sebuah kevakuman. Rakyat haus akan kepemimpinan yang tegas dan solutif, sementara yang ditawarkan oleh sistem hanyalah debat kusir yang elitis. Precisely, kevakuman itulah yang menjadi medium subur bagi bangkitnya populisme. Populisme bukan sekedar gaya politik. Ia adalah sebuah respons terhadap kekecewaan yang mendalam. Ia menawarkan sebuah narasi yang simplistis namun powerful. Sebuah dikotomi antara volonté générale atau kehendak umum yang murni rakyat melawan sebuah elit yang korup dan terasing. Narasi itu terdengar membius, seolah-olah sang pemimpin adalah satu-satunya penafsir sah dari suara rakyat. Namun, bukankah itu berbahaya? Membentuk sebuah kepemimpinan yang mengatasnamakan semua hal atas nama rakyat? Sangat berbahaya, dan ini telah diperingatkan sejak lama. Plato, dalam A Republic, secara visioner menggambarkan bagaimana demokrasi, dalam kelemahannya, dapat merosot menjadi tirani. Seorang tirankah seringkali muncul sebagai seorang pemimpin rakyat yang menjanjikan ketertiban dan keadilan, hanya untuk kemudian mengikis mekanisme check and balance yang menjadi napas demokrasi itu sendiri. Jadi, yang tampak sebagai pembelaan terhadap rakyat pada hakikatnya bisa jadi adalah jalan menuju otoritarianisme. Sebuah penipuan besar-besaran? Dalam pandangan saya, iya. Friedrich Nietzsche mungkin akan menyebutnya sebagai kebohongan yang paling dingin. Negara, atau dalam hal ini sang pemimpin populis, mengklaim diri sebagai penjelmaan rakyat. L'État semua dalam versi modern. Padahal yang terjadi adalah pemerkosaan terhadap kehendak publik yang sejati. Rakyat dijadikan tameng untuk memuluskan agenda kekuasaan yang sangat personal dan absolut. Lantas, di manakah jalan keluar dari labirin ini? Apakah kita hanya bisa pasrah menyaksikan siklus ini berputar? Jalan keluarnya tidak pernah ada di dalam pencarian seorang pahlawan. Ia berada pada penguatan institusi dan kewarganegaraan yang deliberatif. Maksud Anda? Artinya, kita harus beralih dari demokrasi yang bersifat ritualistik, sekadar mencoblos setiap 5 tahun, menuju demokrasi yang partisipatif dan substantif. Setiap warga negara harus mengambil peran aktif, bukan sebagai penonton, melainkan sebagai pengawas yang kritis. Menuntut transparansi, memperdebatkan kebijakan berdasarkan data dan akal sehat, bukan berdasarkan retorika dan emosi. Sebuah tugas yang sangat berat, memerlukan edukasi dan kesadaran yang tidak sedikit. Benar, namun tidak ada alternatif lain. Demokrasi pada dasarnya adalah sebuah proyek yang belum selesai. Ia bukan sebuah kondisi final, melainkan sebuah proses yang harus terus diperjuangkan, dikritik, dan diperbaiki. Jika kita lengah, maka kita hanya akan menjadi penonton yang pasrah dalam panggung sandiwara kekuasaan, di mana para aktornya hanya pandai menari di atas panggung, tetapi tuli terhadap jeritan yang terjadi di balik layar. Tampaknya kewajiban kita bukan lagi sekadar memilih, tetapi untuk terus-menerus membangun kesadaran kritis itu dimulai dari diri sendiri dan lingkaran terdekat.